Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat madrasah. Berjumpa lagi dengan saya Bunisa dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang strategi dakwah masuknya Islam ke Indonesia serta fase penyebaran Islam di Indonesia. Agama Islam tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara periodik, bertahap, dan juga melalui strategi dakwah yang damai, menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang ada, dan juga tanpa adanya paksaan maupun kekerasan. Strategi masuknya Islam ke Indonesia dilakukan dengan berbagai media maupun jalan. Di antaranya adalah yang pertama, jalur perdagangan. Yang kedua, media pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah politik. Yang keempat adalah lembaga pendidikan. Yang kelima, kesenian. Dan yang keenam adalah tasawuf. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan adalah awal proses Islamisasi yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwasanya para pedagang muslim yang berasal dari berbagai bangsa seperti bangsa Arab, bangsa Persia, dan juga bangsa Indonesia telah melakukan perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Dari situ terjadilah interaksi antara para pedagang Muslim dari bangsa yang lain dan juga penduduk pribumi, dan yang berakhir dengan istilahnya dakwah Islam. Dari situlah kemudian dikatakan bahwasanya media ataupun jalur perdagangan ini merupakan awal dari Islamisasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah perkawinan. Jadi ditinjau dari segi perekonomian, pedagang muslim yang masuk ke Indonesia itu stratanya atau perekonomiannya lebih tinggi daripada penduduk pribumi. Nah, dari adanya interaksi yang intens antara pedagang muslim dari bangsa lain kemudian dengan penduduk pribumi, di situ akan menimbulkan interaksi yang sangat intens dan yang kemudian bermuara kepada pernikahan. Nah, ketika mereka menikah antara penduduk pribumi dengan pedagang muslim dari bangsa lain, di sini akan adanya pengucapan kalimat syahadat yang kemudian yang akhirnya akan membentuk sebuah keluarga muslim, dan disinilah proses Islamisasi dilakukan. Yang ketiga, melalui media politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan juga berkesinambungan antara penguasa dan pemerintah. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, sudah pasti para rakyatnya juga akan masuk Islam. Selain itu, ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Muslim. Dan kemenangan tersebut membuat masyarakat secara bertahap kemudian masuk ke Islam. Yang keempat adalah melalui lembaga pendidikan. Jadi para mubalik ini berinisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan yang kemudian lembaga pendidikan ini tersebar luas di berbagai Nusantara. Salah satunya nama-nama lembaga tersebut adalah kalau di Aceh kita kenal dengan nama pendidikan Meunasah, kemudian Dayah, dan juga Rangkang. Kalau di Sumatera Barat itu dikenal dengan Surau, dan kalau di Kalimantan itu dikenal dengan Langgar, dan di Jawa sendiri itu dikenal dengan pesantren. Nah, pendidikan yang paling efektif atau lembaga pendidikan Islam yang paling efektif itu adalah pesantren. Kenapa? Karena di pesantren itu para santri maupun santriwan santriwati itu akan bermukim di satu tempat, dan di situ nanti akan adanya penggemblengan materi-materi Islam atau ajaran-ajaran Islam. Setelah menamatkan pendidikan di pesantren, kemudian para santri ini tadi kembali ke kampung halaman mereka masing-masing dan kemudian menyebarkan agama Islam. Yang kelima adalah melalui kesenian. Jadi, Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan juga wayang. Jadi pada dasarnya masyarakat pada zaman dahulu itu suka sekali yang namanya berkumpul, dan dalam perkumpulan itu kemudian diberikan satu pertunjukan di mana masyarakat itu berkumpul dan juga
mata dan juga telinga mereka itu tertuju pada satu pertunjukan, di mana pertunjukan itu kemudian disisipi ajaran-ajaran tentang Islam. Nah, dari sinilah dakwah penyebaran agama Islam dirasakan sangat banyak sekali diterima oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah melalui tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para sufi itu hidupnya sangat sederhana sekali. Mereka meninggalkan apa yang ada di dunia dan juga hanya memikirkan apa yang ada di akhirat. Nah, hal tersebut sama seperti halnya masyarakat Indonesia, kondisi masyarakat Indonesia yang pada waktu itu hidup sangat sederhana sekali. Jadi di sini dirasa balance, dirasa adanya kesesuaian antara ajaran sufi yang sederhana dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat sederhana. Selanjutnya, dari keenam media tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia itu karena kurang lebih ada 5 hal. Yang pertama adalah karena agama Islam bersifat terbuka, sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang. Kemudian yang kedua, penyebaran agama Islam itu dilakukan dengan cara damai, tidak ada peperangan sama sekali ataupun paksaan dan juga kekerasan. Kemudian yang ketiga adalah Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan. Nah, di sini sama seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah pada masa hijrahnya Rasulullah ke Madinah yang tertuang dalam Piagam Madinah. Jadi hampir mirip ya, tidak ada diskriminasi. Kemudian yang keempat, itu adanya perayaan-perayaan dalam agama Islam itu dilakukan secara sederhana. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwasanya masyarakat Indonesia itu sangat suka sekali terhadap hal-hal yang bersifat berkumpul, kemudian melakukan adanya perayaan-perayaan, adanya pertunjukan-pertunjukan. Dan disinilah Islam itu mengadakan perayaan-perayaan itu sifatnya sederhana, disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam Islam itu dikenal dengan ajaran zakat. Zakat ini kan yang mampu memberikan kepada yang kurang mampu. Nah, pada masa itu kondisi masyarakat Indonesia itu sangat lebih banyak yang kurang mampu daripada yang mampu. Jadi di sini ajaran tentang zakat itu sangat sekali membantu perekonomian masyarakat Indonesia yang berada di perekonomian yang kurang mampu. Kalau sekarang kita bayangkan bahwasanya di Indonesia itu kalau kita mau memberikan zakat itu kan saat ini sangat susah sekali mencari yang namanya fakir miskin. Kalau dulu banyak sekali fakir miskin. Jadi zakat yang diberikan oleh orang-orang yang mampu itu dirasa sangat membantu sekali. Jadi disinilah kelima aspek ini atau kelima poin inilah yang bisa kita simpulkan bahwasanya penyebaran agama Islam di Indonesia itu berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat sekitar karena kelima hal ini tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fase atau fase-fase ya. Di sini ada 3 fase tahap penyebaran Islam, pengembangan Islam di Indonesia. Nah, fase pertama di sini adalah kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13. Jadi, sebagaimana yang telah kita pelajari tadi bahwasanya pedagang muslim itu datang ke Indonesia dari berbagai bangsa seperti bangsa Arab, bangsa Persia dan juga bangsa India. Nah, di sini ternyata proses awal tadi sudah kita jelaskan bahwasanya proses awal Islamisasi yang ada di Indonesia itu adalah melalui pedagang. Nah, salah satu buktinya, bukti konkretnya adalah adanya ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang ada di Gresik pada abad ke-10 Masehi. Jadi di situ adalah bukti nyata bahwasanya para pedagang itu yang mempunyai peran juga terhadap Islamisasi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua adalah terbentuknya kerajaan Islam pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Jadi dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam, salah satunya adalah kerajaan Samudra Pasai, ini membuat para rakyat atau para masyarakat semakin percaya terhadap agama Islam. Nah, di sini penyebaran Islam juga semakin luas. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah pelembagaan Islam. Jadi pada fase ini banyak sekali para raja yang kemudian berguru atau melakukan pendidikan atau belajar tentang Islam secara mendalam. Nah, dari sinilah pelembagaan ataupun lembaga-lembaga Islam banyak didirikan oleh para mubalik.
Nah, di sini tidak hanya para raja saja, tetapi juga banyak sekali masyarakat atau rakyat yang ada pada waktu itu kemudian belajar tentang Islam. Nah, dari situlah Islam semakin terwadahi ya, pengetahuan Islam, pengetahuan tentang, jadi orang kalau pengen belajar tentang Islam dia terwadahi. Dan kemudian ketika dia sudah merasa cukup, sudah tamat dari pelajarannya, dari pendidikannya, dia bisa pulang ke kampung halamannya dan kemudian dia melakukan dakwah Islam. Jadi dari sini lembaga-lembaga Islam itu semakin banyak ataupun semakin berkembang. Kemudian orang-orang yang ingin tahu tentang Islam itu bisa terwadahi dari pendidikan atau pelembagaan Islam. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.